Pergantian kiper, AC Milan tukar Mike Maignan dengan Cyprien Tatarusanu di skuad terdaftar untuk Liga Champions. Cedera yang dialami Mike Maignan bersama timnas Prancis memberikan dampak negatif bagi AC Milan. Salah satunya, pemain berusia 27 tahun itu terpaksa diganti sementara keikutsertaannya di Liga Champions oleh Cyprien Tatarusanu. Maignan diturunkan sejak menit awal saat Prancis menang 2-0 atas Austria dalam lanjutan UEFA Nations League. Namun ia harus diganti semenjak babak kedua dimulai. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Maignan cedera betis. Ia absen cukup lama, kira-kira sampai 24 Oktober 2022 mendatang. Cedera yang dialami Maignan ini memaksa namanya tercoret dari skuad resmi Milan yang didaftarkan untuk Liga Champions. Ia akan digantikan kiper berusia 36 tahun. Peraturan UEFA yang tertuang dalam pasal 46.2 telah mengatur soal pergantian kiper. Klub diperbolehkan untuk mengganti kiper yang sudah didaftarkan dalam konteks kiper harus absen 30 hari atau lebih dengan dibuktikan dengan sertifikat medis. Kabar cedera soal Maignan telah disampaikan secara resmi oleh Milan beberapa jam yang lalu. Pernyataan resmi itu memastikan Milan absen pertanggal 24 September 2022. Perkiraan medis yang dikeluarkan Milan, sang kiper baru akan kembali tanggal 24 Oktober 2022. Itu berarti sudah 1 bulan sesuai dengan peraturan UEFA. Kehilangan Maignan akan jadi kehilangan besar bagi Milan. Jika prediksi medis tersebut sesuai perkiraan, Maignan harus absen dalam 6 pertandingan beruntun. Padahal 3 dari 6 pertandingan itu harus menghadapi tim besar. Chelsea dihadapi dalam 2 leg, kemudian Juventus menghadang di sela-sela jadwal. Maignan baru bisa akan kembali akhir bulan September nanti. Ia kemungkinan bisa tampil saat melawan Dinamo Zagreb. Tatarusanu didatangkan Milan dari Lyon pada awal musim 2020 yang lalu. Kiper asal Rumania itu punya mahar 1 juta euro saja. Namun, Tatarusanu datang ke Milan untuk diproyeksikan jadi pemain pelapis. Tak heran sampai saat ini ia jarang tampil. Tatarusanu baru bermain sebanyak 14 kali bagi Milan di seluruh musimnya. Manchester City siapkan tawaran menggiurkan untuk Rafael Leao. Asa AC Milan untuk mempertahankan Rafael Leao mendapatkan adangan baru. Manchester City dilaporkan sedang menyiapkan proposal yang menggiurkan agar sang penyerang mau pindah ke Inggris. Leao mulai mencuri perhatian sejak musim lalu. Winger timnas Portugal itu tampil ciamik di lini serang AC Milan dan membawa Rossoneri menjadi juara Serie A musim lalu. Berkat performanya yang ciamik itu, Leao mulai dilirik tim-tim top Eropa. Manchester City adalah salah satu tim yang tertarik pada jasa sang pemain. Dilansir Manchester Evening News, City tidak main-main dalam upaya perekrutan Leao. Mereka siap untuk mengajukan tawaran untuk sang winger di tahun 2023. Menurut laporan tersebut, Manchester City serius mengejar jasa Leao karena mereka butuh winger baru di tim mereka. Di musim panas kemarin, mereka kehilangan Raheem Sterling yang pindah ke Chelsea. Sementara Riyad Mahrez digosipkan juga ingin cabut di musim depan. Tayal Pep Guardiola butuh winger baru untuk memperkuat lini serangnya. Jadi, Leao dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk mengisi posisi itu. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester City sedang menyiapkan tawaran menarik kepada AC Milan. Mereka dilaporkan tidak hanya menawarkan mahar transfer yang cukup besar, mereka juga menyiapkan 1 pemain mereka untuk ditawarkan ke Rossoneri. AC Milan dilaporkan tergoda dengan tawaran seperti ini, sehingga City sedang menggodok tawaran ini agar Leao bisa mereka amankan. Menurut laporan yang sama, AC Milan sebenarnya ingin mempertahankan Leao, namun mereka mengalami kesulitan untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Leao dikabarkan meminta gaji yang kelewat besar, sementara keuangan Milan dilaporkan tidak sanggup membayar gaji semahal itu.
Fans AC Milan deg-degan. Ini hasil pemeriksaan cedera Mike Maignan. Jeda internasional kembali mengancam kans AC Milan mempertahankan titel Liga Italia Serie A setelah kiper andalan mereka Mike Maignan dilaporkan mengalami cedera parah. Saat membela Prancis dalam laga kontra Austria pada Jumat 23 September lalu, ia hanya bermain selama 45 menit, namun itu cukup untuk memaksanya menepi selama kurang lebih 1 bulan. Menurut laporan dari Sempre Milan, cedera yang membuat sang stopper harus digantikan oleh Alphonse Areola adalah luka pada betis. Hasil pemeriksaan mengharuskan mantan penggawa Paris Saint-Germain dan Lille tersebut harus pulang dari pemusatan latihan Les Bleus lebih awal. Padahal Prancis masih punya 1 pertandingan lagi melawan Denmark pada Senin 26 September mendatang, masih di ajang UEFA Nations League. Namun yang jelas, paling dirugikan pastinya adalah AC Milan. Kini mereka harus kehilangan salah satu pemain terbaik mereka tanpa pelapis yang sepadan. Di belakang Mike Maignan memang masih ada Cyprien Tatarusanu dan Antonio Mirante. Namun keduanya sama sekali belum bermain semenit pun di 2022-23. Ranieri prediksikan persaingan Scudetto sampai pekan terakhir. Claudio Ranieri bicara soal persaingan di Liga Italia. Pelatih Gaek Italia itu memprediksi persaingan juara di Serie A akan seru sampai pekan terakhir. Setelah 7 pekan, Napoli memimpin klasemen Liga Italia dengan 17 poin. Pasukan Luciano Spalletti itu ditempel ketat oleh Atalanta yang hanya kalah selisih gol. Udinese ikut meramaikan papan atas dengan menembus 4 besar. Sementara sang juara bertahan AC Milan kini ada di urutan kelima dengan selisih 3 poin dari Napoli. 2 tim besar Italia lainnya, Juventus dan Inter Milan, sedang tidak konsisten. Inter baru mengumpulkan 12 poin sedangkan Juventus baru 10 poin setelah cuma menang 2 kali. Claudio Ranieri memperkirakan perebutan Scudetto akan berlangsung sampai pekan terakhir. Mantan manajer Leicester City itu juga meyakini Inter dan Juventus bisa bangkit. Anda tidak pernah bisa menyebut siapa yang akan meraih Scudetto dan musim ini lebih tidak pasti. Seperti Formula One musim lalu, ketika Verstappen juara di lap terakhir, ujar Ranieri seperti dilansir Football Italia. Ini akan jadi pertarungan yang nyata. Milan dan Napoli tampil sangat bagus, Atalanta sudah banyak berubah dan ada di atas sana. Sementara Inter dan Juventus mungkin tertinggal, tapi mereka masih punya waktu untuk mengejar. Roma juga akan berjuang, ini liga yang luar biasa yang hasilnya bisa tidak diketahui sampai akhir. Ini mengingatkan saya ketika Max Allegri di Juventus dan melakukan comeback luar biasa.